Ya, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Stay safe ya teman-teman ya. Kenalkan gue aja, gue si netizen yang suka membahas bola. Ya teman-teman, gue udah 3 hari nggak bikin video ya karena sejak penembakan ojol itu, gue udah bener-bener fokus untuk memperhatikan kondisi itu. Sampai tadi akhirnya ada pernyataan dari Bapak Presiden dan itu membuat gue lega terus terang. So far masih membuat gue lega ya. Sehingga ya gue udah nggak perlu lagi ngurusin begitu, soalnya kembali ke kehidupan kita masing-masing ya teman-teman ya. Teman-teman yang mungkin masih panas hatinya atau apa, ayo mereda teman-teman. Jadi silahkan beraktivitas seperti biasa gitu ya, beraktivitas seperti biasa. Dan kalau ada ajakan-ajakan lagi untuk aksi anarkisme, bakar-bakaran gitu ya, blok kalau bisa, hindari ya. Karena sekali lagi ini sudah mereda situasinya, jangan sampai dipanasin lagi. Ya, ini sudah akan diperbaiki. Kawal aja dari rumah teman-teman ya. Oke. Jadi di video kali ini gue cuma ingin ini aja ya, menyampaikan rasa terima kasih kepada para pemain diaspora terutama ya, yang sebenarnya gue yakin mereka banyak yang tidak mengikuti ya soal perkembangan panasnya politik di Indonesia. Seperti gue tadi ngelihat juga SG-nya Mang Jai ya, dia berbicara wah dia sangat sedih mendengar kabar ini dan berharap semuanya bisa saling jaga ya, it's people, jadi semuanya bisa saling menjaga ya. Gue terima kasih kepada Kamang Kapten ya, meskipun tidak ada di sini, tapi dia memberikan pesan ya kepada kita semua untuk saling menjaga ya, saling menjaga. Kemudian tadi juga ada, gue udah lihat SG juga dari Mang Ole Romani ya, yang juga menyampaikan prihatinnya dia tentang chaosnya kondisi di Indonesia. Sekali lagi terima kasih ya. Kalian juga memang bagian dari Indonesia ya, tapi ya gue ucapkan terima kasih karena kalian ada di luar sana tapi masih berempati dengan kita yang ada di sini. Jujur chaos banget terus terang. Gue ada di Cimahi, padahal gue tuh udah di Cimahi, chaosnya tuh di Bandung sebenarnya. Tapi meskipun gue beda kota, gue tuh masih deg-degan guys, karena takut menyasar sampai ke semua titik. Gue tuh takut gitu lumayan. Jadi stay safe ya. Kalau nggak ada kepentingan yang luar biasa, mending nggak usah dulu keluar rumah beberapa hari ini ya teman-teman. Kecuali untuk kerja, untuk apa ya mangga aja. Tapi kalau tidak ada ini, mungkin di beberapa hari ke depan jangan dulu lah gitu ya. Oke. Jadi kemarin juga Rizky Ridho menggunakan fitnah hitam ya, padahal tidak disuruh, dan gue nggak tahu itu akan kena denda atau enggak dari PT Liga. Kemarin Persija lawan apa ya kemarin ya, dia tuh pakai pita hitam yang gue lihat di fotonya, dan ya itu menyampaikan rasa keprihatinan. Tapi ini kalau sampai didenda sih ya, tapi kalau regulasi mungkin denda ada ya, tapi ya nggak mungkin gede nggak sih, karena memang situasinya kan sedang berduka gitu ya, situasinya sedang berduka teman-teman. Oke, imbasnya apa dari masalah luar biasa yang terjadi di negeri ini? Yang pertama pastinya adalah beberapa pertandingan Liga 1 itu tidak bisa dimainkan karena situasi sedang darurat. Ya, keselamatan tetap lebih penting. Ya, pertandingan Persib versus Borneo kalau nggak salah. Kemudian pertandingan Persebaya juga kalau nggak salah di cancel. Jadi beberapa pertandingan di kota-kota besar ya, gue bilang di kota-kota besar itu ditiadakan dulu, ditunda dulu. Dan which is ini sangat baik ya, rekomendasi dari kepolisian. Karena gue kan sangat mengikuti perkembangannya ya, itu benar-benar udah chaos banget. Provokator udah ada di mana-mana guys. Orang-orang yang ingin haji mumpung ngambil keuntungan dari situasi ini tuh banyak sekali teman-teman. Ya, jadi teman-teman makanya kalau disuruh anarkis, disuruh bakar-bakar, disuruh tonjok satu sama lain, jangan guys. Suruh ngejarah jangan ya. Jangan ya.
itu provokator. Mereka itu bukan pendemo sama kayak kita. Mereka itu provokator. Mereka berseberangan dengan kita, teman-teman. Jangan ya, sekali lagi ya. Gue bilang jangan gitu. Oke. Selain pertandingan Liga 1, yang paling vital adalah kemungkinan besar venue pertandingan Timnas Indonesia Senior ataupun U23 akan dipindahkan. Ya, akan dipindahkan. Minggu depan ya. Minggu depan tanggal 1. Ya. Mulai tanggal 1 sampai tanggal berapa ya? Kan itu agendanya timnas semua ya. Timnas U23, timnas senior. U23 bertanding di kualifikasi Piala Asia. Kemudian seniornya pertandingan persahabatan, Garuda Challenger League lah kalau nggak salah namanya. Jadi kemungkinan besar kayaknya akan dipindahkan ke negara tetangga. Karena ya nggak mungkin jauh-jauh juga sih, ngapain jauh-jauh ya. Karena ada beberapa negara juga kan yang stadionnya masih bisa digunakan gitu ya. Gitu. Gue ngelihat juga ya di beberapa postingan pemain. Ya. Harusnya kan mereka tuh sudah berangkat. Ya. Yang sudah melakukan pertandingan kayak Izes, Emil Audero, harusnya mereka sudah berangkat. Ragnar Oratmangun misalnya. Tapi gue tidak melihat mereka berangkat. Belum berangkat kayaknya mereka, karena situasinya sedang chaos. Gue nggak tahu mereka akan pergi ke negara mana. Karena venue pertandingan kalau Surabaya nggak jadi, itu nggak tahu di mana. Belum ditentukan ya. Karena sekali lagi ini adalah kejadian luar biasa dan FIFA pasti menganjurkan untuk, bahkan mungkin akan memerintahkan untuk memindahkan venue ya, atau bahkan penundaan pertandingan. Tapi kalau penundaan kayaknya susah deh, karena bulan depan kan kita udah bertanding di ini, nggak mungkin ditunda sih, pasti dipindah gua rasa. Mungkin ke Aussie, mungkin pindah ke Australia atau pindah kemana ya, kita nggak tahu ya gitu. Kemudian soal U23 juga gue nggak tahu bakal pindah kemana nih, karena Solo jauh lebih rawan dibanding Surabaya terus terang ya. Solo kan ada bentrokan juga ya, jadi Surabaya juga ada. Surabaya Solo tuh ada bentrokan, ada titik bentrokan, jadi udah pasti ini akan terganggu sekali guys ya. Tapi kita lihat kondisinya 3 hari ke depan, karena pertandingan pertama tanggal 3 kan. Bapak Prabowo kan sudah berstatement dan harusnya ini sudah meredakan amarah masyarakat. Kita lihat 3 hari ke depan apakah situasi sudah kondusif atau masih ada orang yang aksi. Kita nggak tahu gitu ya.